Pernah nggak sih kamu melihat orang mengendarai mobil impian kamu? Someone who drive your dream car. Pertanyaannya adalah, apakah saat kamu melihat orang sedang mengendarai mobil impian kamu, taruhlah Ferrari atau mungkin Lamborghini, dan kamu berkata, wow, keren banget ya orang itu bawa mobil impianku? Atau yang kamu pikirkan justru, keren banget ya kalau aku bisa naik mobil impianku itu. Yes, that's a paradox. Itu adalah sebuah paradoks yang ternyata kita sadari atau tidak ada yang lebih terkesan dengan harta Anda dibanding Anda sendiri. Jadi kalau mungkin kita punya harta yang banyak, uang yang berlimpah, mobil yang keren, dan kita berharap semua orang akan menyukai kita, semua orang akan memuji kita, no, I think it's a big wrong. Karena sejujurnya semua orang di dunia ini punya ego masing-masing. Jadi yang mereka pikirkan adalah tetap tentang diri sendiri. Jadi ketika orang lain melihat Anda sedang mengendarai mobil mewah, orang lain akan berpikir, gue keren banget nih kalau gue yang nyetir mobil itu, atau gue yang punya mobil itu. So, kita akan bahas materi selanjutnya dari bukunya Morgan Housel, Psychology of Money, bab 8 tentang paradoks orang dalam mobil. Ya, seperti yang sudah aku buka di awal tadi. Sebelumnya, I wanna say thank you sudah mampir ke channel aku. Dan aku harap kamu nanti bakal enjoy dengerin atau tonton tentang materi atau review buku dari Psychology of Money. Dan buat kamu yang belum nonton video sebelumnya, aku saran nonton dulu supaya kamu nyambung di video ini. Oke, stay tune terus. Next kita bakal bahas dan aku bakal bacain, kamu santai aja, kamu relax aja, anggap aja ini adalah audio yang bisa kamu dengar sehari-hari sambil kamu beraktivitas, tapi tetap menambah wawasan, tetap bisa mendevelop, memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri kita. Oke? Let's start. Bagian paling asyik dalam pekerjaan valet adalah bisa menyetir beberapa mobil paling keren yang pernah menyentuh jalanan. Tamu datang bawa Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, dan semua mobil-mobil orang di ngerat deh. Keren kan? Dulu saya bermimpi punya satu mobil semacam itu, karena saya pikir mobil mewah memberi sinyal yang kuat kepada pihak lain bahwa kita sudah berhasil. Cerdas, kaya, berselera, penting. Wow, kayak everybody, please look at me. Hello, I'm rich, I'm success gitu. Ya, ironinya adalah saya sendiri jarang melihat mereka, para pengemudi mobil mewah. Bila Anda melihat seseorang mengendarai mobil bagus, Anda jarang berpikir, wow, orang yang nyetir mobil itu keren. Malah yang kita pikirkan, wow, kalau saya punya mobil itu, orang bakal pikir saya keren. Disadari atau tidak, itulah yang dipikirkan orang. Ada paradoks di sana. Orang cenderung ingin kekayaan, memberi sinyal ke pihak lain bahwa dia harus disukai dan dikagumi. Kenyataannya, orang lain sering tidak mengagumi Anda. Bukan karena mereka tak menganggap kekayaan harus dikagumi, melainkan karena mereka menggunakan kekayaan Anda sebagai patokan untuk hasrat mereka sendiri, untuk disukai dan juga dikagumi. Surat yang saya tulis sesudah putra saya lahir mengatakan, boleh jadi kamu pikir kamu ingin mobil mahal, arloji keren, dan rumah yang besar. Namun saya mesti bilang, sebenarnya kamu tak ingin itu. Kamu sebenarnya ingin rasa hormat dan kagum dari orang lain. Dan kamu pikir barang mahal akan mendatangkannya. Hampir tidak pernah begitu. Terutama dari orang-orang yang kamu inginkan rasa hormat dan kagumnya. Saya belajar itu dari pekerjaan valet.
ketika saya mulai berpikir mengenai semua orang yang menyetir Ferrari ke hotel dan melihat saya memandangin mereka, orang pasti memandangi mereka kemanapun mereka pergi, dan saya yakin mereka senang. Saya yakin mereka merasa dikagumi. Namun apa mereka tahu? Saya tak peduli dengan mereka atau memperhatikan mereka. Apa mereka tahu bahwa saya cuma memperhatikan mobilnya dan membayangkan diri sendiri di kursi pengemudi? Apa mereka beli Ferrari sambil berpikir mobil itu akan mendatangkan kekaguman tanpa menyadari bahwa saya dan kemungkinan sebagian besar orang yang terkesan dengan mobil itu tak benar-benar memikirkan dia yang mengemudikannya? Jadi orang-orang tuh gak peduli kalau kamu itu mengemudikan sesuatu yang keren. Yang orang-orang pikirkan adalah tentang diri mereka sendiri. Kalau aku punya mobil keren itu, pasti aku akan jauh lebih keren, aku akan terlihat lebih hebat. Jadi mereka hanya mengagumi diri mereka sendiri. That's ironic. Kemudian, apa gagasan yang sama berlaku bagi mereka yang punya rumah besar? Hampir pasti ya. Perhiasan dan pakaian? Ya, it's same. Intinya bukanlah bahwa kita harus berhenti mengejar kekayaan. Kita berhak kaya karena untuk bisa membeli sesuatu, bisa membahagiakan orang lain, itu akan lebih mudah kalau kita punya uang, isn't it? Yeah, do you agree? I think all of you agree. Kalau tidak setuju juga is okay. Everyone has a different opinion and it's okay. Okay, next. Jadi sebenarnya kita bukan berhenti untuk mengejar kekayaan atau mobil mewah ya, because I like both. Saya suka kedua-duanya. Intinya adalah pengakuan tersirat bahwa orang biasanya ingin dihormati dan dikagumi pihak lain, benar atau benar ya. Dan menggunakan uang untuk membeli barang mewah boleh jadi tak mendatangkan dua hal itu sebanyak yang Anda bayangkan. Jika rasa hormat dan kagum adalah tujuan Anda, hati-hati dengan cara mencarinya. Kerendahan hati, kebaikan, dan empati akan mendatangkan lebih banyak rasa hormat daripada harga mobil. Ya, aku setuju banget sih sama Morgan Housel yang dia tulis, karena betapa banyaknya pejabat-pejabat kita ya, orang-orang yang kaya raya mungkin, atau mungkin pebisnis-pebisnis di Indonesia atau di luar yang kita akui kekayaannya, jabatannya, mobilnya yang keren, yang mewah, yang banyak, mobilnya yang keren, rumahnya yang bak istana. Tapi apakah mereka dikagumi, disukai, atau disegani oleh orang-orang? Justru kebalikannya. Justru mereka banyak dihujat, banyak dibenci. Ya, kita nggak usah terlalu detail sebutkan siapa, tapi banyak kan ya pejabat-pejabat kita yang kita akui kita tidak setuju, kita tidak suka, bahkan kita tidak respect sama sekali, karena kita tahu dari mana hasil uangnya, bagaimana dia mendapatkannya, dan dipakai untuk apa uang itu. Hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk flexing anak-anaknya mungkin. Jadi kita tidak menaruh rasa hormat dan empati terhadapnya. Bukan berarti kita tidak mengagumi barang-barang mewah, tidak. Tapi rasa kagum, rasa empati, perasaan suka, itu akan lahir dari hati yang mempunyai rasa empati juga lebih besar, yang dia punya dampak yang bermanfaat untuk banyak orang, yang menghargai orang lain, yang punya kerendahan hati. Jadi orang-orang tersebut walaupun hartanya tidak sebanyak para pejabat atau pebisnis di luar sana, tapi justru mereka memiliki rasa hormat yang sangat dalam dari orang-orang. Contohnya mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat, dari tokoh agama, atau mungkin orang-orang yang sangat bermanfaat buat banyak orang. Itu akan lebih banyak mendapatkan cinta, perasaan suka, perasaan dikagumi, perasaan dihormati, seperti itu. Jadi balik lagi, kalau kalian mau kaya, it's okay, it's normal and it's good. But kalau tujuannya untuk mendapatkan respect ataupun kekaguman dari orang lain, it's a big wrong. So kalian salah besar ya. Jadi kembali lagi, ayo kita sama-sama kaya, sama-sama sukses. Untuk apa? Untuk bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang, untuk lebih bisa membahagiakan diri sendiri, orang-orang sekitar kita, keluarga kita,
dan membantu banyak orang, sehingga perasaan-perasaan cinta, perasaan-perasaan dihargai orang lain, dihormati orang lain akan lebih terasa. Yang pastinya dengan kelurusan hati kita dan kerendahan hati kita, ya. Aku harap semua dalam keadaan sehat, baik, sukses, kaya raya, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, bahagia selalu. Amin. Dan kita semua juga doakan ya untuk orang-orang lain yang nonton video ini. Kita doakan bersama yuk di kolom komentar, karena doa yang baik pasti akan kembali kepada pemiliknya. So, kalau kamu berdoa untuk kebaikan orang lain, kebaikan itu akan kembali ke diri kamu sendiri. Oke, thank you for watching this video sampai di detik ini. I hope all of you enjoy, and I hope to see you again in the next video yang pastinya lebih bermanfaat lagi, lebih keren lagi materinya, dan bermanfaat untuk kita semua. Okay, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.